Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Rifatul Husnia, dosen tetap di program studi Diploma 3 Teknologi Konstruksi Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Pada video ini saya akan memaparkan peran dan kontribusi saya dalam pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran sebagai salah satu dokumen penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah Matematika Terapan yang diberikan pada semester ganjil di tahun pertama dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diberikan secara sinkronus melalui pembelajaran tatap muka di kelas dan secara asinkronus melalui LMS, di mana mahasiswa diberikan akses terhadap materi sebelum perkuliahan agar pada saat pertemuan berlangsung, fokus dapat diarahkan pada diskusi dan pemahaman yang lebih mendalam. Capaian pembelajaran yang ditargetkan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan matematika terapan dan prinsip rekayasa untuk melakukan pelaksanaan dan pengawasan gedung, jalan, jembatan, dan bangunan air skala terbatas. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah diantaranya, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep sistem bilangan, konsep matriks, determinan matriks, dan penerapannya, kemudian sistem persamaan linear dan penerapannya, konsep trigonometri, geometri, turunan dan integral, serta penerapannya dalam bidang teknik sipil. Dalam merancang pembelajaran, saya menggunakan pendekatan Student Centered Learning dengan metode case method, di mana RPS kami susun bersama dengan tim dosen pengampu matematika di jurusan teknik sipil dengan merujuk pada CPL program studi dan standar KKNI serta menyelaraskannya dengan kebutuhan dunia kerja. Proses pembelajaran saya rancang agar mendorong mahasiswa aktif mengeksplorasi pengetahuan, berani berpendapat dan belajar kolaboratif. Untuk mendukung pembelajaran yang fleksibel dan menarik, saya menggunakan LMS. Evaluasi pembelajaran saya lakukan secara berkelanjutan berupa nilai tengah semester dan nilai akhir semester, di mana nilai tengah semester diperoleh melalui nilai kuis 1 dengan bobot 5%, tugas 1 2,5%, UTS sebesar 15% dan nilai case method 1 dengan bobot 27,5%. Sedangkan untuk nilai akhir semester diperoleh melalui nilai kuis 2 dengan bobot yang sama dengan penilaian pada nilai tengah semester. Selain nilai kuis 2 juga ada tugas 2, UAS dan case method 2 dengan bobot yang sama yaitu 27,5%. Umpan balik pada mahasiswa saya berikan secara langsung melalui tertulis pada lembar evaluasi ataupun secara langsung pada mahasiswa. Sebagai bahan refleksi, mahasiswa pada setiap akhir semester mengisi angket evaluasi dosen yang hasilnya nanti akan saya gunakan untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran saya. Berikut cuplikan proses belajar mengajar di kelas pada mata kuliah Matematika Terapan dengan pokok bahasan aplikasi integral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita masuk ke mata kuliah Matematika Terapan, kita masuk ke materi aplikasi integral. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi integral, sebelumnya kan kita udah membahas tentang integral itu sendiri kan? Ya. Nah, saat ini kita akan mencoba untuk menggali sebenarnya integral itu bisa digunakan untuk apa aja sih, gitu kan? Nah, sebelum kita masuk ke situ, sekarang saya coba mau review dulu tentang integral. Nah, integral masih ingat enggak? Integral disebut juga dengan apa? Antiturunan. Antiturunan. Kenapa integral disebut dengan antiturunan gitu ya? Ada yang tahu kenapa integral disebut antiturunan? Karena, ya silakan Sultan. Karena integral itu mengembalikan fungsi menjadi fungsi awal sebelum diturunkan. Oh ya, jadi kalau kita, betul sekali jawabannya Sultan ya. Jadi kalau misalnya kita punya nih ya, kita punya fungsi X, X pangkat 3 gitu ya. Kita punya fungsi X pangkat 3. Maka fungsi X pangkat 3 ini kalau kita turunkan jadi apa? 3X kuadrat. Nah, benar kan? Ya. Sekarang kalau kita punya X pangkat 3 plus 5, turunannya apa? 3X kuadrat juga. Saya punya X pangkat 3 min 2. Turunannya sama, 3X kuadrat juga. Nah, proses dari Fx ke sini, ini namanya turunan kan? Nah, kalau kita ingin mengembalikan fungsi ini menjadi fungsi aslinya gitu ya. Nah, kita harus menggunakan integral.
integral. Makanya itu kenapa integral itu disebut dengan anti turunan. Nah, oke. Sekarang kalian lihat di sini. X pangkat 3, 3x kuadrat. X pangkat 3 plus 5, 3x kuadrat. X pangkat 3 min 2 juga 3x kuadrat. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi, gitu ya, punya fungsi 3x kuadrat, kita diminta untuk mencari fungsi aslinya apa, gitu ya. Ketika diintegralkan, kalian mau menuju yang mana? Yang mana? Karena fungsi aslinya sebenarnya berbeda, ya, tapi turunannya sama. Nah, inilah akhirnya kenapa ketika kita mengintegralkan suatu fungsi, ketika integral itu bentuknya tidak ada batasnya atau disebut dengan apa? Integral? Integral ya, integral sendiri kan kalau kita bedakan ada integral tak tentu dan integral tertentu gitu ya. Kalau integral tak tentu, nanti hasilnya pasti ada plus C. Nah, plus C inilah yang gunanya untuk mengakomodir konstanta yang tidak terlacak ini. Ya, di sini ada 5, ada min 2. Mungkin bisa di plus berapa lagi, tapi tetap turunannya akan 3x kuadrat, gitu kan? Ya, jadi kenapa ketika integral tak tentu ini, kalau kita integral 3x kuadrat dx hasilnya berarti apa? 3 per 2 plus 1 kan? Ya, X pangkat 2 plus 1 gitu ya. Plus C, jadi ada konstanta di sini, ini 3 per 3 berarti 1 kan? X pangkat 3 plus C. Nah, konstanta inilah yang gunanya nanti untuk melacak gitu ya. Ada konstanta sebenarnya pada fungsi aslinya yang kita tidak tahu berapa. Nah, gimana cara mengetahuinya? Bisa diketahui nilai C-nya kalau misalnya kita sudah memberikan batas. Kalau batasnya diberikan, maka nanti nilai C ini akan ketemu. Ya, tidak C lagi, tapi sudah berupa konstanta tertentu. Nah, jadi kalau integral tak tentu itu hasil akhirnya berupa fungsi gitu ya, yang ada variabelnya. Kalau integral tertentu, misalkan saya punya integral 0 sampai 2 3x kuadrat dx gitu ya. Maka hasilnya kan X pangkat 3, kemudian kita beri batas 0 sampai 2 gitu kan. Nah, berapa hasilnya? Yaitu 2 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3. Berapa hasilnya? 8. Ya, jadi kalau integral tak tentu hasilnya pasti masih mengandung variabel. Tapi kalau integral tertentu hasilnya pasti berupa konstanta, sudah ada nilainya, pasti. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi integral. Ini tadi saya mereview sedikit tentang integral itu sendiri ya. Kita masuk ke aplikasi integral, jadi integral itu sebenarnya bisa digunakan untuk apa gitu ya. Nah, capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada materi kali ini yaitu mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep integral pada permasalahan di bidang teknik sipil gitu ya. Aplikasinya apa saja? Ya, jadi di sini yang akan saya bahas nanti antara lain yaitu aplikasi integral yang digunakan untuk menghitung luas suatu bidang ataupun volume dari benda putar. Kalau kalian lihat di gambar ya, di situ bidang, kalau kalian diminta mencari luas bidang di gambar yang sebelah kiri, kalian akan menggunakan rumus apa? Kira-kira. Nah, kalau volume bidang luas bidang yang kita ketahui selama ini kan ya segitiga, luasnya segitu, segi 4, luasnya segitu kan, lingkaran bisa kita cari juga luasnya. Tapi kalau bentuknya seperti itu, kira-kira kalian mau pakai apa untuk mencari luasnya? Ya, pakai integral mau kita pelajari ya. Kalau sebelum kalian tahu integral, kira-kira kalian mau pakai apa untuk mencari itu? Dipecah bisa. Ya, jadi penyelesaian suatu permasalahan matematika itu kita bisa menggunakan 2 cara. Ada namanya metode, jadi 2 metode ya penyelesaian matematika. Ada yang namanya metode analitik, ada namanya metode numerik. Nah, kalau yang kamu bilang tadi dipecah, itu adalah metode numerik. Ya, kalau metode analitik ini kita menggunakan rumus-rumus yang sudah ada di matematika, sudah paten. Kayak apa? Integral.
Nah, itu berarti kalau kita menyelesaikan menggunakan integral, kita menggunakan metode analitik. Nah, tapi kadangkala permasalahan itu nggak semuanya bisa diselesaikan secara analitik. Karena mungkin variabelnya terlalu banyak sehingga sulit untuk diselesaikan. Nah, alternatifnya kita bisa menggunakan metode numerik seperti yang kamu bilang tadi, dipecah, Bu. Boleh. Nah, bedanya apa analitik dan numerik ini? Kalau analitik ini hasilnya itu 100% pas. Ya, jadi kalau analitik ini solusinya itu adalah solusi eksak atau pas gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan integral di situ fungsinya udah diketahui ya, maka misalkan ketemu luasnya 20 meter persegi gitu ya. Ya udah berarti pas 20 meter persegi itu luasnya. Tapi kalau pakai metode numerik solusinya berupa solusi hampiran atau pendekatan. Ya, jadi solusinya berupa solusi hampiran atau pendekatan. Karena apa? Karena kalau kita lihat gambar itu ya, kayak gini kan? Bener ya? Kayak gini ya. Nah, ini mau kamu pecah jadi apa? Supaya bisa gitu ya. Mungkin, oh saya mau dekati dengan segitiga. Segitiga susah ya? Segitiga aja gitu ya. Boleh. Nah, kalau didekati dengan segitiga, nah kita kan tinggal nyari ini berapa gitu ya, ketemu. Tapi, apakah hasilnya akan pas? Tidak, karena kalian lihat di sini ada bagian yang tidak tercover. Nah, mungkin biar kesalahannya atau errornya itu nggak terlalu besar gitu ya. Kita bisa mendekati ini dengan bidang yang lain. Ini kita buat segitiga lagi, Bu. Oh, boleh, silahkan. Jadi mungkin kita pecah menjadi beberapa bangun yang lebih kecil gitu ya. Oke. Nah itu adalah namanya iterasi atau perulangan. Sehingga perulangan tujuannya apa? Untuk mendekati nilai aslinya. Tapi kalau menggunakan metode numerik ini pasti ada celahnya, ada selisih dengan nilai aslinya pasti ada. Tapi itu makanya kenapa ada perulangan supaya hasilnya itu semakin mendekati nilai asli. Nah, itu ya. Itu metode numerik pakai apa? Boleh pakai apa aja. Kalau sekarang metode numerik itu ada metode bagi dua, metode itu ada dipelajari sendiri di metode numerik. Jadi, nah metode numerik ini dia bergantung kepada pemrograman. Karena perhitungannya semakin banyak perulangannya, nilainya akan semakin baik gitu kan. Kalau kita ngitung manual, nggak selesai-selesai. Makanya kenapa metode numerik ini kaitannya dengan pemrograman, karena membutuhkan bantuan komputer untuk menghitung supaya lebih cepat ya, dengan langkah yang banyak gitu ya. Kalau dengan program tertentu kan enak tuh, langsung aja mau iterasi berapa 100 kali, ya udah dia akan menghitung berulang secara 100 kali. Tapi kalau kita manual 100 kali nggak selesai-selesai gitu ya. Kita lanjutkan ya. Nah itu tadi yang pertama, yaitu mencari luas gitu ya, menghitung luas suatu bidang. Atau kita bisa menghitung volume dari suatu bidang yang diputar. Kalian lihat bangun bidang yang sebelah kanan itu sebenarnya berasal dari bidang yang sebelah kiri diputar terhadap sumbu Y. Ya, karena diputar akhirnya kan berbentuk bidang ya yang ada volumenya. Nah, kita juga bisa mencari volume dari bidang tersebut menggunakan integral. Nah, kali ini kita akan membahas yang luasan dulu. Oke, luas suatu bidang. Nah, kalau luas suatu bidang dibatasi oleh grafik, itu dibatasi oleh grafik sumbu X, kemudian dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx. Jadi yang atas yang biru muda itu adalah Y sama dengan Fx. Jadi ada fungsi tertentu. Yang bawah adalah Y sama dengan 0 ya. Jadi yang bawah dibatasi oleh Y sama dengan. Kalau kita punya gambar seperti ini, maka untuk mencari luas S itu kita bisa menggunakan rumus integral, yaitu integral A sampai B, ya, di mana A-nya dan B-nya udah diketahui ya. A adalah titik potong di sumbu X itu ya, B juga titik potong di sumbu X. Jadi integral A sampai B Fx dx. Nah sebenarnya itu adalah fungsi yang atas dikurangi fungsi yang bawah. Tapi karena yang fungsi yang bawah itu sama dengan 0, Fx sama dengan 0 gitu ya, maka kita menuliskannya aja sebagai integral A sampai B Fx dx. Gitu ya. Oke. Nah itu adalah rumus untuk menghitung luasan bidang dengan permukaan yang bentuknya
bentuknya itu nggak bisa kita cari secara langsung gitu ya, bentuknya aneh gitu ya. Nah, mendekatinya seperti apa? Mendekatinya nanti kan kalau masing-masing kita lihat bentuknya aja, bentuk aslinya aja dulu gitu ya. Kalau kalian kan tahu fungsi itu grafiknya itu kan nggak jauh-jauh. Kalau fungsi linier bentuk grafiknya apa? Garis lurus kan? Ya. Kalau fungsi linier, jadi kita bisa mencarinya. Akhirnya nanti, oh ini bentuknya apa ya? Kayak gitu. Jadi kalau linier kan fungsinya garis lurus gini ya, ini adalah fungsi linier. Kalau kuadrat, pasti berupa parabola, entah terbuka ke atas atau ke bawah. Jadi bisa seperti ini adalah bentuk wujud aslinya, cuma nanti kan tergantung lebarnya seperti apa, tingginya seperti apa. Kemudian ada fungsi lagi logaritma, ada fungsi eksponensial. Nah itu kita tergantung nanti bentuknya akan seperti apa, baru kita dekati dengan bentuk-bentuk fungsi-fungsi tersebut. Oke. Nah sekarang contoh, ini contoh, hitunglah luas area yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan E pangkat X dan Y sama dengan X serta X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Nah kalau kita mendapatkan ini kebetulan udah ada gambar di bawahnya ya, tapi kalau kita misalkan mau kita hanya punya soalnya aja, hitunglah luas area yang dibatasi oleh kurva tersebut, maka kalian biasanya gambar pakai apa? Kalau fungsi? Nggak tahu. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya GeoGebra. Ya, jadi GeoGebra ini bisa digunakan untuk menggambar itu. Tadi kan apa fungsi pertama kita apa tadi yang membatasi? Y sama dengan E pangkat X. Nah, itu adalah kurvanya. Nah, itu adalah kurva Y sama dengan E pangkat X. Kemudian dibatasi oleh apa lagi tadi? Dibatasi oleh Y sama dengan X kan? Oke. Dibatasi oleh Y sama dengan X. Oke, nah kemudian dibatasi apa lagi? Dibatasi oleh X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Kita coba ya. X sama dengan 0, kemudian X sama dengan 1. Itu adalah batas-batasnya. Nah, X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 ini akan menjadi batas untuk integralnya. Kemudian fungsinya apa? Di sini ada dua fungsi yang atas dan fungsi yang bawah. Nah, luasan kalau kita melibatkan dua fungsi tersebut, maka fungsi yang atas dikurangi fungsi yang bawah. Seperti itu. Jadi penyelesaiannya seperti apa kalau ini? Kira-kira seperti apa? Ada yang mau mencoba? Ayo. Kita tuliskan dengan apa? Kita tuliskan dengan balik lagi ya. Balik lagi ke sini ya. Oke, jadi nah, untuk menghitung luasan seperti di gambar, maka tadi apa rumusnya? Integral A sampai B gitu ya. Fx A dikurangi Fx B dx gitu ya. Jadi Fx A adalah fungsi yang atas, Fx B adalah fungsi yang bawah. Oke, berarti AB-nya apa? Integral berapa sampai berapa? 0 sampai 1. Fx-nya A-nya adalah ini Y sama dengan E pangkat X, yang ini adalah Y sama dengan X. Berarti E pangkat X dikurangi X dx. Oke, silahkan. Ayo Sultan coba, bisa selesaikan integral. Hasilnya berapa? E pangkat X-nya tetap minus 1. Integral dari X. Iya, integral dari X. Berarti plus 1 X 1 plus 1. ya. Plus, Enggak usah plus C, tapi dibatasi oleh ditulis saja di samping itu seret gitu. Nah, bukan. Jadi untuk menuliskan batas itu kita tinggal garis lurus gini seret. Nah, batasnya 0 sampai 1. Oke, kalau diselesaikan jadi berapa nilainya? E-nya nggak apa-apa, tetap aja sama dengan E pangkat 1 dikurangi setengah ya, 1 pangkat 2. Kemudian dikurangi ya, di bawahnya aja E pangkat 0 ya, 0 pangkat 2. Berapa hasilnya? Sama dengan
E min setengah ya dikurangi iya betul minus 0. Oke berarti E min 1 setengah. Oke, jadi hasilnya adalah E minus 1 setengah. Kalian tahu nggak E itu apa sih? Iya, konstanta. Jadi E itu adalah konstanta matematika yang nilainya sudah ditentukan. Kalian kalau familiar paling pi ya, pi 3,14 gitu. E juga punya nilai. E ini disebut dengan bilangan Euler. Nilainya sama dengan 2,71828. Ini adalah nilai dari E. Jadi kalau misalkan ini mau kamu masukkan nilainya, boleh. Jadi sama dengan 2,71828 dikurangi 1,5. Berapa hasilnya? Berarti 1,21828. Karena luas ya, ini berarti meter. Kalau misalkan meter ya meter persegi. Maka luasannya adalah itu, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum? Aman ya? Aman. Oke, kita lanjut. Latihan soal. Sebuah saluran air berbentuk parabola dengan persamaan penampang Y sama dengan X kuadrat per 4 di sepanjang X dari min 2 meter sampai 2 meter. Saluran tersebut memiliki panjang 10 meter. Hitunglah volume saluran air yang terbuat dari beton menggunakan integral. Jadi kita punya penampang atau bentuk dari saluran airnya itu, penampangnya didekati dengan fungsi Y sama dengan X kuadrat plus per 4. Nah, tadi kita bisa pakai apa tadi? GeoGebra namanya. Kita bisa pakai GeoGebra untuk menentukan bentuknya kayak apa. Berarti di situ ada X kuadrat per 4 ya. Oke, ini saya hapus dulu aja dan save. Sehingga kita cari bentuk fungsi tadi. Y sama dengan X kuadrat per 4. Nah, ternyata bentuknya seperti itu ya. Jadi X kuadrat per 4 adalah bentuknya parabola, kurva parabola ya. Nah, kemudian jangan lupa tadi ada batasannya, X-nya sama dengan min 2 dan X-nya sama dengan 2. Nah, kemudian juga dibatasi oleh Y sama dengan 0 gitu ya. Y sama dengan 0 sehingga sebentar ini benar ya, X kuadrat per 4 ya. Ya, kalau kita kalau kita cari luasannya berarti yang atas fungsi, atau ada yang mau maju silakan. Siapa? Ayo, ya, saya tuntun, tenang aja. Ya, tadi apa rumusnya? Berarti integral A sampai B. Coba, berarti A-nya berapa? Ayo ya teman-temannya dibantu. A-nya min 2, B-nya 2. Oke. Min 2 sampai 2. Fungsi yang atas berarti X kuadrat. Boleh ditulis fx dulu atau langsung fungsinya ditulis. X kuadrat per 4. Nah, karena yang bawah Y sama dengan 0 berarti bisa dikurangi 0. Atau ya 0. Kemudian kalau integral jangan lupa belakangnya harus ada dx-nya. Oke, diselesaikan. Berapa? Integral. Masa ayo sama dengan dulu ditulis. Kalau x-nya kuadrat berarti nanti integralnya adalah 1 per pangkatnya ditambah pinter x plus 1 per 4. Nah, ini nggak usah karena 0 ya, nggak usah. Berarti ini batasnya ditulis. Ya, min 2 sampai 2. Hasilnya berapa? Coba dihitung.
1/3 kali 1/4 kan ya, berarti boleh. X pangkat 3/4. Kita masukkan batasnya. Nah, batas ini nanti dimasukkan yang atas dikurangi yang bawah. Maksudnya variabelnya diganti dengan 2 dulu. Berarti berapa? Ya, benar. Oke. 1/12 aja langsung, biar nggak itu ya. 1/12. Berarti Ini 2 pangkat. iya. 2 dulu ya. 2. Minnya dihapus dulu. Nanti keliru ngitungnya. 2/3 dikurangi. Langsung di sini, Bu. Boleh langsung di situ. Jadi dikurung lagi ya nanti ya. Min 2/3. Nah, sama dengan 1/12-nya dipisah aja dulu. 1/12 di depan nggak apa-apa. Nah, baru di situ dihitung berapa nilainya. Nggak usah ini berarti kan, nggak usah per kan, dia nggak ada pernya kan. Iya, nggak ada pernya. Coba silakan. Berapa? 8 dikurangi min 8. 8 dikurangi min 8 kan. Min 2 pangkat ganjil berarti tetap min ya, dikurangi min 8. Jadi plus ya, Bu. Iya, jadi plus. Berarti hasilnya kali 16. 16. Berarti 16/12 berapa? 12. 1. Koma. Ya, betul. Jadi karena ini luasan berarti ini meter persegi. Jangan lupa tadi yang dicari apa? Hitunglah volume saluran kalau panjangnya adalah 10 meter. Ingat, volume itu sebenarnya apa? Rumus volume itu kan sebenarnya jadi satu ya. Bentuk dasarnya adalah luas alas kali tinggi. Jadi kalau kita udah tahu luas alasnya ya tinggal ngalikan tingginya. Nah, ini kan luas alasnya. Ya kan? Jadi itu bentuknya ke belakang gini loh, ya. Kalau luas alasnya adalah 1,33 itu tadi ya. Berarti volumenya berapa? 1,333 kali 10. Sehingga volumenya adalah meter pangkat 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada ya? Aman. Oke, nah sebelum kita akhiri, kita bisa menyimpulkan bahwa integral tadi gunanya apa? Integral tadi fungsi tadi y sama dengan x²/4 itu menggambarkan geometri penampang atau bentuk penampangnya. Jadi integral tadi bisa digunakan kalau kita punya bentuk yang aneh gitu ya. Bentuk yang aneh yang nggak bisa disesuaikan dengan bangun-bangun yang kita ketahui gitu. Nah kemudian sehingga untuk mendapatkan volumenya kita tinggal mengalihkan dengan tingginya tadi. Oke, jadi metode integral ini sangat berguna untuk menghitung volume objek yang memiliki bentuk penampang yang bervariasi. Ya, jadi semuanya bisa kita dekati dengan integral seperti itu. Nah, sebagai tugas, salah satu tugas case method kita ya. Jadi kalian nanti membuat kelompok berjumlah 3-4 mahasiswa ya. Kemudian cari satu permasalahan dalam bidang teknik sipil yang dapat diselesaikan menggunakan integral. Nah, untuk kasusnya ini nanti kalian bisa konsultasikan dulu ke saya gitu ya. Bu, apakah ini sudah sesuai atau belum? Nah, kalau sudah sesuai baru kalian buat laporannya ya. Jadi sajikan perhitungan dalam bentuk laporan. Nah, penilaiannya apa? Nah, kriteria penilaian tugasnya nanti yang pertama, pemahaman kasus. Ya. Yang kedua, pemilihan rumus dan metode. Yang ketiga, proses perhitungannya. Yang keempat, analisis dan interpretasi. Jadi kalian nanti analisis kira-kira dalam perhitungan itu apa yang terjadi gitu. Terus menggambarkan apa? Nah, seperti itu. Kemudian nanti di akhir minggu, di minggu ke-16 kita ada presentasi laporan masing-masing kelompok. Oke? Itu saja dari saya. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Belum ya? Aman ya? Oke. Mulai difikirkan kasusnya, kelompoknya silahkan dibentuk sendiri. Ya, oke. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Menjadi dosen adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Saya meyakini bahwa pengajaran yang baik bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan nilai, membangun karakter, dan membentuk pola pikir kritis mahasiswa. Demikian paparan saya, semoga pengalaman ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam membangun pendidikan tinggi yang bermutu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.